Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat bertemu di kelas virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas virtual dan akan belajar tentang materi Oke, sekarang kita mulai. Kita belajar tentang tema 1, subtema 2, bagian 1. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Materi yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan. Materi yang ketiga kita akan membahas tentang sila kedua Pancasila. Dan yang keempat kita akan membahas tentang makanan pokok. Pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia itu mengalami penambahan tinggi badan dan berat badan. Pada manusia, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh makanan, gen, minuman, serta kebiasaan berolahraga. Jadi, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan, dipengaruhi oleh keturunan juga. Nah, selanjutnya, pada manusia, pertumbuhan itu sudah terjadi sejak di dalam perut ibu sampai dewasa. Untuk dapat tumbuh dengan baik, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kalian masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Nah, nanti kita akan membahas itu. Oke, selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang pertumbuhan, kira-kira kalian itu bertumbuh nggak sih dari kecil sampai sekarang? Pastinya kalian bertumbuh kan dari kecil masih ukuran bayi. Kemudian mulai dari bayi kalian bisa duduk sendiri. Kemudian pelan-pelan kalian bisa belajar berjalan. Tentu selalu dalam dampingan oleh orang tua. Hingga sampai sekarang kalian bisa sekolah dan duduk di kelas 3. Oke, setelah kita membahas tentang pertumbuhan, kita akan membahas tentang perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Ada yang tahu? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, pikiran menuju kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan yang akan terhenti saat kita dewasa. Perkembangan emosi dan pikiran manusia justru akan terus berkembang. Berbeda dengan pertumbuhan yang akan terhenti saat kita dewasa. Maksudnya apa ya? Jadi pertumbuhan itu ada masanya. Seperti saat kalian sekarang ini kelas 3 itu lagi masa-masanya pertumbuhan yang sangat aktif. Kalian akan bisa bertambah tinggi, bisa bertambah berat badan. Nah, tinggi badan manusia itu dipengaruhi oleh yang pertama gen, dan yang kedua adalah apa? Ya, aktivitas olahraga itu juga mempengaruhi tinggi badan manusia. Selain itu, perkembangan yang akan terus berlanjut itu emosi dan pikiran. Tentu dong, kalian dari kecil sampai sekarang sudah mengalami perkembangan pikiran. Kalian lebih bisa menulis, lebih mampu mengingat, serta lebih mampu untuk menalar. Oke, selanjutnya. Contohnya, saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Kalian lihat gambar itu. Nah, gambar di atas tuh. Namun, karena ada perkembangan fisik, kita jadi merangkak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Begitu pula saat kita kehilangan barang. Saat masih kecil, mungkin kita akan menangis. Tapi saat kita dewasa, kita akan berpikir untuk mencarinya. Itu adalah maksud dari menalar tadi. Ketika ada pensilmu yang hilang, dulu waktu kecil kamu hanya bisa menangis, sekarang kamu akan memiliki keinginan untuk mencarinya. Kemana kira-kira? Oke, hal ini karena kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ayo, masih tetap semangat belajar kan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sila kedua Pancasila.
Sila kedua Pancasila itu kira-kira simbolnya apa? Hah? Kurang keras? Oke. Simbol dari sila kedua Pancasila yaitu rantai. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bangsa Indonesia itu sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia layaknya manusia. Dan memperlakukan manusia itu dengan baik. Contoh negatifnya nih, kalian pernah nggak dengar aksi bullying? Nah, aksi bullying itu adalah menyudutkan satu pihak, sehingga itu akan bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila, di mana di sila kedua Pancasila itu kita harus saling menghormati, tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, kalian lihat gambar di atas. Tuh, lihat. Gambar di atas itu ada keragaman apa kira-kira itu? Ya betul, ada keragaman agama, budaya, dan di belakang semua itu backgroundnya itu ada apa? Bendera Indonesia. Artinya adalah walaupun kita berbeda-beda agama, budaya, suku, kita tetap satu, bangsa Indonesia. Nah, kita lihat itu lagi. Ada anak-anak yang bermain sambil bernyanyi. Kita lihat gambar di atas. Itu anak-anak lagi sambil bernyanyi bersama-sama. Karena lihat di belakang itu ada pohon. Samar-samar membentuk tulisan NKRI. Nah, dan di potnya yang di bawah itu ada tulisan toleransi. Artinya saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang sila kedua Pancasila, kita akan membahas tentang makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Makanan pokok berarti makanan utama, makanan yang kita makan setiap hari. Apa itu? Oke. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ingat-ingat ya tuh. Berikut adalah makanan-makanan yang menyehatkan dan bergizi. Contoh, 1, makanan pokok. Makanan pokok kita apa kira-kira? Yang setiap hari kalian makan, warnanya putih. Ya, nasi. Nasi adalah makanan pokok bahasa Indonesia. Tapi ada juga makanan pokok lainnya selain nasi, yaitu kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Oke. Berikutnya lauk pauk. Lauk pauk. Oke, ini adalah makanan yang selanjutnya, makanan pokok selanjutnya. Misalnya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi-cumi, dan lain-lain. Masih banyak lagi di sini. Siapa nih yang kemarin barusan dapat daging kurban? Nah, itu adalah salah satu contoh lauk pauk yang termasuk ke dalam makanan pokok. Yang berikutnya yaitu sayur mayur, sayur-sayuran. Misalnya ada kangkung, ada bayam, ada wortel, ada buncis. Itu semua menyehatkan. Kemudian yang berikutnya yaitu buah-buahan. Misalnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Di sini ada yang tidak suka makan buah. Sebaiknya jangan. Karena apa? Buah itu mengandung banyak sekali vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Apalagi usia-usia seperti kalian itu sangat membutuhkan banyak vitamin. Dan ini yang terakhir, yaitu susu. Misalnya ada susu sapi, susu kambing, itu juga banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Kemudian protein itu terdiri dari 2. Ya apa aja, protein itu ada 2. Yang pertama yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein hewani, namanya saja protein hewani, berarti dia berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, ada daging, susu, keju, dan telur. Kemudian protein nabati. Kira-kira dari mana ya? Iya, dari tumbuhan. Misalnya ada tempe, ada tahu. Setiap hari kita
makan selalu ada tempe dan tahu. Ternyata tahu dan tempe itu mengandung protein nabati. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Oke, ini ada pesan dari Pak Asa bahwa belajarlah dengan sungguh-sungguh hingga kalian tidak pernah merasakan perihnya kebodohan. Jadi kalian harus semangat belajar walaupun situasi seperti ini. Kita harus tetap optimis, rajin belajar. Oke, kita sampai di akhir bagian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa terus kita ingat sehingga mampu menambah ilmu dan akan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan ataupun masih bingung, silakan hubungi Pak Asa melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.